guys, saya malam ini mau menceritakan suatu jejak kejayaan Islam di Barat, yaitu di Eropa. Apakah Anda tahu bahwa di masa lalu Eropa pernah menjadi rumah bagi salah satu peradaban Islam paling maju, sebuah peradaban yang tidak hanya menguasai wilayah tetapi juga memancarkan cahaya ilmu pengetahuan, seni, dan toleransi. Ini adalah kisah tentang Bani Umayyah di Andalusia, Spanyol. Peradaban yang bangkit dari abu kehancuran dan meninggalkan warisan abadi untuk dunia. Mari kita mulai perjalanan dari awal ketika seseorang pangeran pelarian tiba di tanah yang jauh dari kampung halamannya. Oke, kita buka sejarahnya. Sejarah Bani Umayyah di Spanyol. Awal kedatangan Islam di Andalusia pada tahun 1100 Masehi, Tariq bin Ziyad, seorang panglima muslim yang memimpin pasukannya menyeberang Selat Gibraltar. Ia datang bukan hanya dengan pasukan, tetapi juga dengan semangat penyebaran Islam. Setelah kemenangan gemilang melawan kerajaan Visigoth, wilayah semenanjung Liberia mulai berada di bawah kekuasaan Islam dan dikenal sebagai Andalusia. Namun, cerita besar ini tidak hanya tentang penaklukan. Ini adalah awal dari transformasi Andalusia menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Pada tahun 750 Masehi, kekhalifahan Bani Umayyah di Timur Tengah tumbang oleh dinasti Abbasiyah. Abdurrahman bin Muawiyah, seorang anggota keluarga Bani Umayyah yang selamat atas pembantaian, melarikan diri ke Andalusia. Di Andalusia, ia berhasil merebut kekuasaan dan mendirikan pemerintah baru di Cordoba. Pada tahun 756 Masehi dikenal sebagai Abdurrahman bin Abdul Dakil atau Sang Pendiri. Ia memulai perjalanan membangun Andalusia sebagai peradaban maju. Puncak kejayaan Andalusia pada masa pemerintahan Abdurrahman III dan penerus dari Al-Hakam kedua. Cordoba menjadi kota terbesar dan termakmur di Eropa, bahkan mungkin dunia pada masa itu. Perpustakaan Cordoba menyimpan lebih dari 1.400.000 manuskrip para ilmuwan muslim seperti Az-Zarwahri, Ibnu Rushd memberi kontribusi besar yang bakal mempengaruhi Eropa dari Renaissance. Dari kita lihat arsitektur Masjid Cordoba dibangun menjadi salah satu mahakarya arsitektur Islam dengan desain yang megah, teknologi canggih untuk zamannya. Andalusia menjadi simbol toleransi dalam beragama, di mana Muslim, Kristen, Yahudi hidup berdampingan dan bekerja sama dalam ilmu pengetahuan dan seni. Setelah masa keemasan, konflik internal mulai muncul. Kekhalifahan Cordoba runtuh. Pada tahun 1031 Masehi, terpecahlah menjadi kerajaan-kerajaan kecil atau taifas. Perpecahan ini melemahkan umat Islam di Andalusia, membuat mereka rentan terhadap serangan dari berbagai kerajaan Kristen di utara. Dan kejatuhan terakhir kerajaannya yang bernama Granada. Kerajaan Granada ditaklukkan oleh dua kekaisaran yang bergabung atas pernikahan, yaitu Ratu Isabel dan rajanya Ferdinand. Pada akhirnya satu persatu wilayah muslim jatuh di tangan Spanyol.
hingga Granada. Kerajaan terakhir menjerah pada tahun 1492 Masehi kepada Raja Ferdinand dan Ratu Isabella. Ini menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol. Meski kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol telah berlalu, warisan mereka tetap hidup hingga hari ini. Dari seni arsitekturnya yang menakjubkan dan hingga jejak-jejak mereka mempengaruhi dunia selama berabad-abad. Andalusia bukan hanya kisah tentang kejayaan, tetapi juga tentang pelajaran tentang lekang oleh waktu. Dan kita bisa lihat jejak-jejak peradaban Islam di Andalusia, di Eropa, kayak istana Alhambra, kayak Masjid Agung. Dan dari interpretasi cerita kisah Bani Umayyah di Spanyol adalah pengingat tentang bagaimana ilmu pengetahuan, budaya, toleransi dapat menciptakan sebuah peradaban yang luar biasa. Namun, ini juga menjadi pelajaran tentang pentingnya persatuan. Sehebat apapun sebuah peradaban, jika terpecah oleh konflik internal, kehancuran hanya tinggal menunggu waktunya aja. Moral yang kita petik dari cerita Cordoba ini adalah kisah Abdurrahman Ad-Dakhal mengajarkan kita untuk tidak menyerah meski dalam situasi buruk. Keberanian mengubah kekalahan menjadi kejayaan. Andalusia menjadi besar karena komitmennya terhadap pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Harmoni antara Muslim, Kristen, dan Yahudi menciptakan lingkungan yang subur bagi perkembangan budaya dan ilmu pengetahuan. Perpecahanlah yang menciptakan kehancuran kerajaan terbesar pada zamannya, melemahkan kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol hingga akhirnya mereka kehilangan segalanya. Dan itulah kisah-kisah tentang kerajaan Bani Umayyah, dan kita bisa mencontoh akhir dari kerajaan ini. Perpecahan tak mengubah sesuatu, melainkan hanya kehancuran yang kita terima. Jadi, disinilah kita pelajaran moralitas yang kita dapat, dan ini akan menjadi sebuah pelajaran penting dalam kehidupan kita, bahwa kita telah memiliki suatu sejarah, suatu budaya, suatu pelajaran penting tentang sejarah dan Golden Age of Islam. Jadi disinilah kita mempelajari. Jangan pernah melupakan sejarah. Oke.